Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Warisanto Soukarem, dalam seri Membongkar Misteri Santo Yosef, Ayah Angkat Yesus. Masih dalam seri 7 keajaiban Santo Yosef, 7 keagungan Santo Yosef. Hari ini, saya mengajak Anda untuk melihat Santo Yosef ini sebagai pribadi yang bersaksi dalam hening. Apa itu maknanya? Apa yang bisa kita petik dari semua itu? Akan kita lihat nanti setelah kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, dalam kitab suci, kehadiran Santo Yosef dicatat beberapa kali. Namun, tidak sepatah kata pun tercatat di sana. Digambarkan bahwa Santo Yosef tidak mengucapkan apa-apa. Dia melakukan banyak hal dalam hening, dalam diam. Komunikasi yang dijalin antara Tuhan melalui malaikat dengan Yosef terjadi dalam mimpi. Dan penulis Injil hanya menceritakan apa yang terjadi. Juga ketika penulis Injil bercerita mengenai sikap Santo Yosef yang sedang menimbang-nimbang, memikirkan untuk sebelum memutuskan apakah dia mengambil Maria atau melepaskan Maria. Juga ketika diceritakan mereka kehilangan Yesus 3 hari lamanya di Yerusalem. Mereka sibuk mencari dan kemudian bertemu Yesus di Bait Allah. Bunda Maria langsung bereaksi. Dia minta sesuatu, bertanya kepada Yesus, "Mengapa begini?" Santo Yosef diam. Digambarkan tidak berbicara. Kemudian penulis Injil hanya memberi keterangan Yesus ikut Santo Yosef ke Nazaret, dan kemudian Yesus tumbuh besar dewasa di bawah asuhan Yosef dan Maria. Apakah berarti Santo Yosef tidak bisa berbicara? Kita tidak bisa menyimpulkan begitu. Pasti bisa berbicara, bisa berkomunikasi. Karena juga tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa Santo Yosef tidak dapat berbicara. Dia pasti mengajar Yesus juga bagaimana berdoa, berbicara, bagaimana membaca hukum Tuhan. Pasti juga Santo Yosef mengajar Yesus untuk berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi, berkata-kata.
Tetapi memang kehadiran Santo Yosef dalam hidup Yesus, dalam Injil yang kita tahu, dia digambarkan tidak berbicara. Dan di sini kita melihat Santo Yosef ini adalah seorang saksi kabar gembira, seorang saksi dalam keheningan. Sahabat, sekarang ini di dalam hidup kita sehari-hari, hampir mustahil kita menemukan keheningan. Hampir mustahil kita tahan hidup dalam keheningan. Kita sibuk mencari keramaian. Kita mencari suara, mencari teman. Bahkan terkadang kita tidak takut untuk kena polusi bising. Tapi itu kenyataannya. Keheningan menjadi mahal harganya. Meskipun kita tahu dalam banyak hal kita membutuhkan keheningan agar kita bisa berpikir tenang, agar kita bisa melakukan banyak hal dengan baik. Terlebih agar kita mampu menangkap kehendak Tuhan dengan baik dalam hening. Santo Yosef memberi teladan dalam gambaran bahwa dia tidak banyak berbicara. Ketika kepanikan datang, kehilangan anak 3 hari, harus mencari, pasti ada panik. Dan dia melihat istrinya, Bunda Maria, pasti lebih panik. Dan kalau dia menampilkan diri juga panik, situasinya kacau. Dia menampilkan diri diam, melihat, mengamati, dan berbuat. Untuk menciptakan apa? Menciptakan damai. Nah, ini damai adalah salah satu bagian tugas dari Santo Yosef. Sahabat, kemarin saya menyinggung bahwa hari Rabu itu diintensikan untuk Santo Yosef. Terutama Rabu pertama di dalam bulan. Mungkin ada di antara Anda yang mengira bahwa itu mengada-ada. Walah, dibuat-buat saja agar ada hari untuk menghormati Santo Yosef. Sahabat, sebenarnya ini adalah permintaan Santo Yosef sendiri. Kapan kita mendengar permintaan itu? Yaitu ketika Santo Yosef menampakkan diri dalam penampakan. Jadi kalau kita sering mendengar penampakan Bunda Maria di Lourdes atau di Fatima atau di tempat lain di Meksiko, banyak sekali di Guadalupe, banyak kisah Maria. Tetapi Santo Yosef juga ada menampakkan diri. Beberapa yang terkenal misalnya penampakan diri kepada Suster Maria Ephraim. Beberapa kali. Dan suster ini rupanya juga mendapat penampakan dari Bunda Maria. Bunda Maria ketika menampakkan diri kepadanya, dia berpesan, nanti pada malam hari raya Santo Yosef, suamiku, Bunda Maria mengatakan begitu, Santo Yosef akan menampakkan diri kepadamu. Dia akan memberi pesan. Nah, pada hari yang dijanjikan yaitu 18 Maret, sore, malam, menjelang 19 Maret adalah hari raya Santo Yosef. Santo Yosef menampakkan diri kepada Suster Mary ini. Dan salah satu yang dijanjikan oleh Santo Yosef adalah kalau orang menghormatinya pada hari Rabu pertama dalam bulan, seperti halnya orang menghormati hati kudus Yesus pada hari Jumat pertama dan menghormati Bunda Maria pada Sabtu pertama. Ketika orang menghormati Santo Yosef pada Rabu pertama, maka hatinya yang murni akan dicurahkan. Berkat-berkat
rahmat-rahmat spesial akan diberikan kepada orang-orang yang memberi penghormatan kepadanya pada hari Rabu pertama dalam bulan. Berkat-berkat itu salah satunya adalah berkat untuk menjadi pribadi pembawa damai. Berkat-berkat berkaitan dengan keutamaan-keutamaan hidup. Bagaimana seseorang bisa menjadi pribadi seperti Santo Yosef sendiri. Nah, salah satu yang hebat adalah bagaimana bisa menjadi pribadi pembawa damai. Keheningan, ketenangan adalah unsur yang kuat bagi seseorang yang ingin membawa damai. Maka, sahabatku yang terkasih, ketika kita berbicara Santo Yosef, pribadi yang menjadi saksi kehadiran Kristus dalam keheningan, itu juga undangan bagi kita sekarang untuk ikut ambil bagian dalam karya Tuhan, bahkan dalam keheningan sekalipun. Apalagi ketika dunia seperti kehilangan keheningannya, kita bisa menjadi pribadi-pribadi pembawa hening itu, untuk ikut serta ambil bagian dalam menciptakan perdamaian, menciptakan damai. Sahabat, hari ini kita sampai di sini. Mari kita mengakhiri belajar kita sore hari ini dengan mendoakan doa kepada Santo Yosef dan doa Salam Yosef. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Yosef, perlindunganmu amat besar, amat kuat, dan amat cepat di hadapan singgasana Allah. Aku mempercayakan kepadamu segala kepentingan dan keinginanku. Santo Yosef, tolonglah bantu aku dengan kekuatan perantaraanmu dan mohonkan bagiku dari putramu yang ilahi itu segala berkat rohani melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan demikian, dibantu oleh kekuatan surgawimu di bumi ini, aku dapat mempersembahkan terima kasih dan hormatku kepada Bapa yang Maha Kasih. Ya Santo Yosef, aku tak pernah jemu memandangmu dan memandang Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat selagi dia beristirahat tenang dekat hatimu. Dekaplah dia atas namaku dan ciumlah keningnya yang indah itu bagiku. Dan mohonkanlah agar dia membalasku dengan ciuman bila mana aku hampir menghembuskan nafasku yang terakhir. Santo Yosef, pelindung jiwa-jiwa yang akan berpulang, doakanlah aku. Amin. Doa Salam Yosef. Salam Yosef, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud, terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yosef, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.